Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sonia Pelt. Saya dari Prodi Ilmu Administrasi Negara dari Universitas Nusa Cendana. Topik yang akan kita bahas yang pertama penggunaan tanda baca ke-9 sampai 15, lalu penggunaan huruf kapital dan huruf miring, lalu ada penjelasan mengenai kaidah kalimat efektif. Tanda baca adalah simbol yang tidak ada hubungannya dengan suara, kata, atau frasa dalam berbahasa, sehingga tanda baca mempunyai peran untuk menunjukkan suatu struktur tulisan, intonasi, dan jeda pada saat kita membaca. Penggunaan tanda baca pertama ialah tanda elipsis. Tanda ini dipakai untuk kalimat yang terputus-putus. Contoh, aku juga bingung dengan tingkahnya. Penggunaan tanda baca kedua yaitu tanda petik. Tanda petik digunakan untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicara, naskah, atau bahan tertulis lain. Contoh, tanya Budi, kau lihat patung itu? Tanda baca ketiga yaitu tanda kurung. Tanda kurung digunakan untuk mengapit keterangan tambahan seperti singkatan atau padanan kata asing. Tanda kurung digunakan untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Contoh, penggunaan bahasa Indonesia dalam karya ilmiah harus sesuai dengan PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Selanjutnya, tanda baca kurung siku. Tanda kurung siku digunakan untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Contoh, ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dirayakan secara hikmat. Selanjutnya, tanda garis miring. Tanda garis miring digunakan dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Tanda garis miring digunakan sebagai pengganti kata dan atau serta setiap. Contoh nomor 7 garing PK garing 2 garing 2022. Yang kedua, mahasiswa dan mahasiswi. Berikutnya, tanda apostrof. Tanda apostrof dapat digunakan untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Contohnya, lagu ini aku persembahkan untuk kekasihku yang telah lama tiada. Yang terakhir, tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal digunakan untuk mengapit makna padanan atau penjelasan kata atau ungkapan. Tanda petik tunggal digunakan untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Contohnya, aku dengar teriak suamiku, "Ibu, bapak pulang." Dan rasa khawatirku lenyap seketika, ujar Ibu Siti. Materi berikutnya adalah penggunaan huruf kapital dan huruf miring. Menurut KBBI, pengertian huruf kapital adalah huruf yang berukuran dan berbentuk khusus atau lebih besar daripada huruf biasa. Biasanya digunakan sebagai huruf pertama dari kata pertama dalam kalimat. Huruf pertama nama diri sendiri seperti A, B, dan C huruf besar. Berikut merupakan contoh penggunaan huruf kapital. Berikutnya adalah huruf miring. Huruf miring, menurut buku edisi terlengkap EYD dan Sastra Indonesia untuk Dunia, penulisan oleh Anissa Dewi, huruf miring adalah huruf yang digunakan untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Huruf miring digunakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Materi selanjutnya adalah kalimat efektif. Kalimat efektif ialah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca seperti gagasan yang ada pada pikiran pembicara atau penulis. Kalimat dikatakan efektif apabila berhasil menyampaikan pesan, gagasan, perasaan, maupun pemberitahuan sesuai dengan maksud si pembicara atau penulis.
Ciri-ciri kalimat efektif yang pertama, memiliki unsur penting atau pokok minimal unsur SP. Yang kedua, taat terhadap tata aturan ejaan yang berlaku. Yang ketiga, menggunakan diksi yang tepat. Yang keempat, menggunakan kesepadanan antara struktur bahasa dan jalan pikiran yang logis dan sistematis. Yang kelima, menggunakan kesejajaran bentuk bahasa yang dipakai. Yang keenam, melakukan penekanan ide pokok. Yang ketujuh, mengacu pada kehematan penggunaan kata. Syarat kalimat efektif. Kelogisan. Yang pertama, kalimat pasif dan aktif harus jelas. Yang kedua, subjek dan keterangan harus jelas. Yang ketiga, pengantar kalimat dan predikat harus jelas. Yang keempat, induk kalimat dan anak kalimat harus jelas. Yang kelima, subjek tidak ganda. Yang keenam, predikat tidak didahului kata yang. Berikutnya adalah kehematan. Kehematan adalah penggunaan kata-kata secara hemat tetapi tidak mengurangi makna atau mengubah informasi. Yang terakhir, kesejajaran. Kesejajaran adalah penggunaan bentuk-bentuk yang sama pada kata-kata yang paralel. Agar kalimat terlihat rapi dan bermakna yang sama, kesejajaran dalam kalimat sangat diperlukan. Sekian dari video saya. Terima kasih telah menonton dan mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih.